Apakah ini hanya keadaan pikiran yang bergejolak? Miao Lianhua sedikit mengernyit, lalu melangkah keluar. Sipir penjara yang telanjang itu menghitung teratai kaca yang kosong. Dari belakangnya, terlihat pinggangnya yang ramping seperti pohon willow, dan sosoknya segera muncul di luar gua. Saat dia muncul, sosok Chu Jiangye telah menghilang. Nizi, apakah kamu menyukai Raja Iblis ini? Kamu harus datang menemuiku sesekali. Aku tahu kamu adalah tipe yang cantik di antara manusia, tetapi di mata klan iblisku, kamu terlihat seperti monster yang jelek. Tidak ada bedanya. Miao Lianhua, yang baru saja mendekat, mendengar suara ejekan yang datang dari gua. Miao Lianhua tampaknya sangat tidak menyukai lelucon dan ejekan seperti itu, dan segera menghentakkan kakinya dengan ringan. Karakter emas di bawah kakinya langsung menyebar. Dia berlari langsung ke dalam gua, dan saat berikutnya, teriakan melengking datang dari gua. Nizi, kamu memperlakukan calon suamimu seperti ini, kamu sedang menguji kulit. Miao Lianhua melangkah 5 langkah berturut-turut, dan teriakan naik turun dari gua. Setelah mengamati bahwa tidak ada yang aneh, sebuah kuas muncul di tangan Miao Lianhua, dan dia mengayunkannya dengan keras di udara, memancarkan cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan ini jatuh, mereka berubah menjadi karakter yang sangat indah dan jatuh lagi ke dalam gua yang dibentuk oleh batu-batu hitam ini. Bintang ini terdiri dari batu-batu penekan iblis, yang dimaksudkan untuk menekan Anda karena begitu sombong di sini. Tampaknya hukumannya tidak cukup baik. Setelah Lianhua selesai berbicara, sebuah paku sepanjang 3 inci muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan paku itu terbang keluar dan menusuk alis Raja Iblis Mosu dengan lurus dan akurat. Ah, kulit Raja Iblis berubah dari putih menjadi merah dan kemudian dari merah menjadi ungu hitam. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, tidak bisa mati tetapi sangat kesakitan. Apa yang kamu katakan? Rasa sakit ini masih jauh dari cukup. Ah, kau hanya berpura-pura baik dan penyayang. Kau membunuh klan iblisku. Dengan pil iblis dari klan iblisku memakan manusia dan dewa. Apa yang salah dengan apa yang kulakukan? Apa kejahatanku? Jika kau tidak merencanakannya untukku, aku akan memakan kalian semua yang disebut dewa. Raja Iblis Mosu menahan rasa sakit yang hebat dan meraung dalam kemarahan yang mengguncang hatinya. Kau masih berani bersikap sombong. Sepertinya pelajarannya tidak cukup. Miao Lianhua mendengus dingin, mengendalikan metode penindasan, dan menghancurkan tubuhnya lagi. Kemudian dia menggunakan kuas di tangannya untuk menulis kata, angin, di kehampaan, terbang ke dalam gua, dan berubah menjadi kata yang pas di mulut Mosu, membuatnya benar-benar diam. Membuatnya benar-benar terdiam. Miao Lianhua menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Setelah melangkah, sosok cantik itu menghilang. Total ada 4 orang. Aku telah terukir dalam ingatanku, tetapi 3 orang sebelumnya dan yang terakhir tampak jelas berbeda. Dia tidak ingin ikut denganku, dan yang lebih berbeda lagi adalah dia benar-benar ingin membunuhku. Tetapi perasaan ini sangat aneh. Dia ingin membunuhku, tetapi dia meninggalkan secercah harapan dalam situasi putus asa itu. Meskipun hampir tidak terdeteksi, itu memang cacat. Alam Xiaoyan terhalang. Pada saat inilah dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menganalisis. Dalam pertempuran yang putus asa, jelas tidak ada harapan dan tidak ada jalan keluar. Bahkan dalam krisis yang begitu kuat, dia menang dengan kekuatannya sendiri. Melalui Senmu, orang keempat dalam pertempuran yang putus asa tampaknya telah menempatkanku dalam situasi putus asa di mana aku pasti akan mati. Faktanya, bukan itu masalahnya. Dia sebenarnya adalah sumber kehidupanku dalam pertempuran ini. Jika ketiga orang sebelumnya, jika mereka benar-benar bertarung sampai akhir dengan sekuat tenaga, mereka pasti akan memaksaku ke dalam situasi putus asa. Kemunculan orang keempat ini tidak terduga dan jelas tidak cocok dengan ketiganya. Terlebih lagi, poin yang paling penting adalah bahwa titik memori yang ditinggalkannya dan karakter emas di tangan hitam adalah petunjuk.
Tidak sulit untuk menemukannya. Mungkinkah alasan dia melakukan ini adalah ingin aku menemukannya? Xiao Yan mencubit dagunya, dan pikirannya menjadi lebih intens. Monster tua setingkat ini tidak sesederhana tangan hitam layu yang muncul di permukaan. Itu dapat menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya. Tetapi pada saat kritis itu, mereka sengaja meninggalkan jalan keluar, dan bahkan tampaknya menebak pukulan balik Xiao Yan. Tetapi jika mereka ingin membalas dendam, ketiga orang itu akan menjadi target utama. Adapun tangan hitam layu, itu tidak sesederhana itu. Pola pada jubah brokat itu sepertinya pernah terlihat sebelumnya. Dia seharusnya berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Xiao Yan terus mengingat, melalui pola di Gunung Qiyi, dan kemudian mengingat saat dia berada di dunia kuno Dewa dan Iblis, seorang pria bernama Long Biao. Dia juga berasal dari alam Dewa Sembilan Surga, dan ada pola serupa pada jubah aneh itu. Tentu saja, ingatannya agak kabur, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, tidak sulit untuk meninggalkan beberapa kesan. Ada juga pria dengan kekuatan es ekstrim, dan fluktuasi yang berasal dari tubuhnya aneh. Lebih sulit untuk menilai, tetapi penampilannya istimewa. Kemampuannya jelas, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Wanita terakhir terlihat sangat aneh, dan pada pandangan pertama, dia bukan manusia. Dia tampak seperti iblis atau monster. Cabang-cabang yang tumbuh di tubuhnya semuanya aneh. Mungkin dia berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Xiao Yan membahas karakteristik mereka satu per satu. Tidak mungkin aku tidak ingat siapa musuhku. Karena aku telah mengambil tindakan, aku telah membuat dendam. Niat membunuh mereka pasti akan dibalas sepenuhnya. Mereka semua adalah orang kuat tingkat 5. Jika klon Yuan Shen dapat menerobos ke alam kuno, dan kekuatan tubuh asli dapat ditingkatkan lebih lanjut, selama tidak ada serangan gabungan pada saat yang sama, aku memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Sebenarnya, pada titik ini, ide sebenarnya Xiao Yan tentang mereka bukanlah untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kekuatan mereka untuk memperjuangkan Sensi. Selama dia memiliki kekuatan untuk merebut tubuh, dia dapat mengendalikan mereka dan memperjuangkan Sensi. Bagaimanapun, mereka berjuang untuk orang lain. Mengapa mereka tidak dapat digunakan untuk diri mereka sendiri? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Sambil berpikir, waktu berlalu dengan tenang. Orang-orang dari tim tak kenal takut masih berada di luar angkasa dan belum keluar, tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan napas mereka sekarang. Mereka semua mendapat keberuntungan di dalamnya, dan kekuatan mereka semua telah menembus, tetapi blokade tubuh asli belum terpecahkan. Meskipun murka akhir sangat kuat, harga yang dibayarkan sebenarnya sangat tinggi. Jika tidak ada kartu penyelamat atau ada penyergapan musuh saat ini. Ini adalah kondisi pembunuhan Xiao Yan yang sebenarnya. Dan Xiao Yan tidak tahu berapa lama kondisi ini akan bertahan. Sekarang satu-satunya yang dimilikinya adalah kekuatan jiwa dari alam virtual. Bintang kembar di mata klon Yuan Shen adalah satu untuk kekuatan simbiosis. Bagaimana kemampuan bintang lain ini tampaknya dapat berkomunikasi dengan leluhur Yuan Shen. Dan memperoleh kemampuannya untuk waktu yang singkat. Tubuh asli tidak menembus blokade, dan Xiao Yan terus berpikir. Ini juga ringkasan setelah perang. Apa yang Anda dapatkan dalam pertempuran ini? Apa yang Anda pahami? Hanya setelah pertempuran seperti itu Anda dapat mengetahuinya. Apa yang Anda peroleh dan apa yang Anda kehilangan.